Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram. Subhanal malikul quddus, subhanatil izzati wa azzamati wa haibat wal qudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabarut wala yafutu wala ya'budu abada. Suhubukum quddus rabbuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadallah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah dunia akhirat, zahir dan batin. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan menyampaikan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah dimanapun berada, kaum muslimin dan muslimat, InsyaAllah bertemu lagi dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat. Tentunya dalam makom majelis zikir Marifatullah, dalam tayangan YouTube kesayangan kita Kupas Tuntas, YouTube Buya Pasaman Timur, membantu membuka akidah, akhlak dan ruhaniyah umat agar dekat dengan Allah, menuntun memperjalankan ruhaniyah umat untuk dekat dengan Allah. Bukan hanya sekadar bicara, kita membawa, bergerak dan beraras bersama-sama menuju Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Dalam kajian kita yang terdahulu, 10 amal besar 7 hakikat Allah dalam diri, bersifat Allah dalam diri, kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat mutlak milik Allah semata. Bertajali Allah dengan sifatnya dilenyapkan kepada sifat hakullah, diri halus sehingga masuk menjadi kepada sifat diri rohani, rabbani dan nurani. Tapi pada kala ini kita menunjukkan bagaimana kita mencari hakikat yang sebenarnya yang dikatakan aras Allah dan qudsi Allah. Mana hakikat aras Allah dan qudsi Allah pada diri kita? Kekuasaan dan kebesaran Allah, kekuasaan dan kekuatan Allah, di mana diletakkan rahasianya di dalam diri kita. Allah aras menunggu segala perbuatan ibadah manusia dengan arasnya. Dan Allah juga memiliki kekuasaan berkodrat Muhammad pada ruhaniyahnya. Ini yang dikatakan Rabbil Alamin dan Ilahinas. Tapi untuk saat ini kita mengetahui mana pokok daripada aras dan kekuasaan Allah dalam diri kita. Mana wujud sentralnya, kemana arah pedoman kita mencari aras dan kursi Allah, kemana arah kodrat kursi dan arasullah dalam diri.
InsyaAllah pada tayang berikut ini kita akan sampaikan di mana letaknya sebuah kekuatan Allah dan di mana letaknya sebuah kekuasaan Allah pada diri kita. InsyaAllah. Baik, kita akan sampaikan dan kita akan berbagi ilmu dan wawasan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari 7 kodrat Allah, kodrat iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat, ini sudah pasti menjadi tajalli sifat bagi Allah. Bagaimana Allah bertajalli pada sifatnya? Tentu di balik ini ada tajalli sirullah yang tidak diketahui oleh orang, kebanyakan orang. Kenapa disimpan oleh Allah? Dikhawatirkan mereka dikendalikan oleh akal dan nafsunya. Maka Allah menyimpan beberapa rahasia dalam 7 kodrat untuk mencari aras dan qudsi Allah. Mana yang dikatakan aras dan qudsi Allah? Kita lihat dari kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat, masing-masing berpasangan dua-dua. Tetapi ada yang mengganjil di sini, yaitu basar. Basar memiliki kodrat 3 dan kalam memiliki kodrat 3, selebihnya 2. Dimiliki 3 kodrat oleh basar, basirun dan ainul basirah. Ini juga disebut dengan kekuasaan Allah, memandang. Yang kedua adalah kalam mutakalimun dan kauni. Nah, 3 ini berjumlah 6. Berarti dari 7 sifat Allah ada yang menjadi tanda tanya dengan kita, kenapa ada 3 yang dari antara yang 2. Di antara berpasangan ternyata ada 3 yang mengganjil. Nah, yang 3 di kalam mutakalimun dan kauniyah ini adalah arasullah, kekuatan Allah. Sementara yang 3 dalam pandangan hanya qudsi. Qudsi Allah ini yang disebut dengan basar, basir, basirun. Nah, inilah jadi dengan kita mengetahui cara bagaimana kita mengendalikannya, inilah puncak daripada semuanya, memandang dan melihat Al-Quran. Al-Qara, membaca, ain adalah melihat. Inilah sumber dari segalanya. Ini yang menentukan kodrat dari segalanya. Kalau kita menerima pelajaran memiliki rumus daripada aras dan qudsi. Apa qudsinya? Kita menyukai sesuatu dan bisa kita pandang dari kalam-kalam guru yang menceritakan, dan kita bisa memasukkan ke dalam suara kauni sehingga kauniyah itu menggerakkan daripada yang kita pandang tadi. Inilah aras dan qudsi tadi. Mencintai yang dipandang dan merasakan yang didengar. Inilah yang paling penting, aras dan qudsi Allah dalam diri kita. Jadi bagaimana kita mempergunakannya? Tentunya dengan menikmati apa yang kita pandang dan merasakan apa yang kita dengar. Inilah melalui aras dan qudsi. Kalau sifat yang lain tidak ada tajalli aras dan qudsi, itu bersifat. Tapi kalau yang 2 ini, basar dan kalam, bersifat Allah pada sifatnya sendiri. Makanya jumlahnya lebih, karena Allah bersifat pada sifatnya sendiri. Begitu jamaah. Jadi kalau kita mengimani mana aras Allah itu, mana qudsi Allah itu, inilah memandang dan berkata. Makanya awal turun kalam adalah wujud, dan awal berdiri aras adalah bersifat memandang, menyaksikan. Jadi inilah Al-Qur'an, Al-Qara dan Ain. Al-Qara itu berkata, nah kata, dan Ain melihat. Al-Qur'an, Al-Quran. Jadi kalau kita bisa membaca, bisa memandang apa yang kita baca, mengerti apa yang kita baca, kodratnya apa yang kita baca, bisa kita baca,
bisa kita pandang, maka kita akan merasakan apa yang kita baca. Inilah puncak yang dikatakan aras dan qudsi Allah. Jadi aras dan qudsi Allah itu adalah tempat bertajalinya sesuatu pemandangan untuk menuju sebuah rasa dengan kalam. Jadi kalau kita menerima ilmu, terlihat apa hakikat yang ada dalam kajian itu. Pandang, menikmati yang kita pandang, qudsi Allah. Kuasai, kita kuasai apa yang sedang yang disampaikan oleh kalam-kalam guru kita. Kita rasakan, kita pandangan. Begitu kita memandang hakikat yang ada dalam kalam guru, maka dipejamkan mata kita, dimasukkan ke dalam suara kita. Kenapa ke suara? Karena kalam inilah yang akan naik sebagai aras. Makanya Al-Quran ini yang awal, kalam, ya. Makanya Al-Quran inilah yang diutamakan, karena yang utama itu adalah kalam. Jadi kita melihat, memandang, menikmati yang dipandang dan merasakan yang dilihat ke dalam suara kitab. Jadi kalau kita menerima dengan pandangan sari batin yang disampaikan oleh guru, masukkan ke dalam kauniyah kita. Kauni adalah arasnya suara, batinnya suara disebut kauni. Dimasukkan ke dalam kauni, maka kauni digerakkan oleh jantung-jantung, disampaikan oleh mulut, maka terjadilah kalam. Inilah yang dikatakan menerima ayat suci dengan hidayah. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, sangat indah sekali kalau kita memiliki ilmu pengetahuan terhadap apa yang dijabarkan oleh Allah. Tapi kalau kita belum memiliki wawasan hakikat dari apa yang dijabarkan oleh Allah, maka dia akan mampir dan akan singgah di suatu sifat yang mana tidak mampu dia untuk mengembangkan. Makanya seperti apa? Didengar oleh telinga dan disimpan oleh akal. Akhirnya apa? Saat itu ingat, tapi setelah itu lupa. Dan tidak bisa nyambung dengan apa yang kita kaji. Ini akibat perjalanan tauhid kauniyahnya tidak, siriyahnya kauniyahnya tidak benar, belum pada tempatnya. Makanya kita kalau harus mendengar sebuah kajian, nikmati, pandang apa yang harus kita nikmati, itu yang disimpan ke dalam kauni batin suara kita. Maka di saat syiar tidak perlu wajah, tetapi perlu pandangan dan perlu perkataan. Berkata yang dipandang, memandang yang dikatakan, ini adalah pokok utama syarat sahnya ibadah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, insyaallah, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita ibadahkan ini agar sampai ke arasnya Allah. Kenapa? Apapun yang kita lakukan kalau tidak sampai ke aras Allah, maka dia akan mubazir. Dia akan tertinggal jauh. Tidak sampai, tidak salah kata dalam berdoa. Cuma doa itu yang tidak sampai kepada aras. Mari kita tingkatkan selalu pemahaman hakikat. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, dengan adanya sesuatu yang telah kita nikmati di dalam bertauhid kepada Allah, maka semakin hari semakin berkembang rohani kita. Kita contohkan, kenapa Allah menurunkan Al-Quran sebanyak itu ayatnya, padahal tidak satu pun di Al-Quran mengajarkan bagaimana menghadapi satu huruf, mengkaji satu huruf, tapi ayat beribu-ribu Allah turunkan. Maksudnya apa? Inilah yang dikatakan dengan kuatun insaniyah,
apabila kita belajar mempelajari seluruh makna yang ada di dalam surat, mencapai qiraatnya dan qiraahnya, maka rohani kita semakin besar. Tujuannya memperbesar rohani kita. Begitu juga dengan adanya YouTube Buya Pasaman Timur yang judulnya sampai ratusan. Itu tujuannya untuk memekarkan rohani kita sehingga mendapatkan laut, getaran dan besarnya marwah rohani, sehingga dia bisa menerima tanjakan-tanjakan dalam perjalanan rohani kita menuju Allah. Jangan lihat banyaknya. Kalau banyaknya ini mengandung aras, berarti ini dalam rangka membangun kuatun insaniyah, kekuatan sebuah insan untuk mendapatkan wujud ihsan, wujud ihsan untuk mendapatkan wujud tillah. Inilah yang perlu kita sampaikan. Jadi dengan banyaknya pemahaman memekarkan rohani kita, membesarkan rohani kita untuk bisa menerima makrifat kepada diri. Kalau pengalaman akal kita banyak, pengalaman rohani kita sedikit, maka dinamakan ini adalah ilmu pengetahuan, bukan kodrat iradat ilmu, bukan kodrat yang berkehendak menjadi ilmu, tetapi ilmu pengetahuan yang merajalela di atas kodrat. Tidak ada sesuatu gerakan yang bisa dilaksanakan oleh ilmu pengetahuan. Tetapi dengan ilmu aras, benar-benar tafrid dan tajrid, benar-benar berhubungan, mengalami dan merasakan, insya Allah akan sampai kepada arasnya Allah. Semua adalah tajalli. Jadi jangan kita melihat banyaknya yang dipelajari, tetapi harus banyak itu yang harus dialami oleh rohani kita. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, saya yakin ilmu tauhid syahadat pertama dalam rukun Islam akan memimpin selalu semua kegiatan ibadah, akan membongkar syarat-syarat sahnya sebuah ibadah, agar membongkar syarat sahnya seorang umat di mata Allah, akan membongkar syarat wujudnya Allah ternyata ada wujud dalam diri, dan semua ada pada makom syahadatullah. Inilah yang menjadi peranan sebagai ilmu tauhid muqarrabin, bagaimana kita mendekatkan diri dan menjadi datu dengan Allah. Allah asal dirimu, kembali kamu jadi Allah. Inilah innalillahi, awal alif kembali kepada alif, hanya tersirat dan tersurat yang membedakan. Pada ini jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, marilah sama-sama kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah dengan marwah Allah. Ingat, mengkaji diri adalah Tuhan, mengkaji agama adalah diri. Jadi jangan kita merasa dipersulit oleh kajian. Sesungguhnya diri, wujud diri berasal dari Tuhan. Illah ba'dal tunggal, awal asal jadinya. Awaludin marifatullah, awal agama adalah mengenal Allah, telah berasma illah pada Allah. Inilah yang harus menjadi tajalli makrifat. Kedalaman dan ketinggian kaji adalah nilai kualitas dan kuantitas pengajian kita. Kalau kuantitas dirimu rendah, maka kualitas ibadahmu juga akan rendah. Maka kajilah dirimu, karena dirimu adalah pokok utama dalam ibadah. Hakikat ibadah adalah diri dan Tuhan. Jangan kita kaji rukun-rukun ibadah, tapi kita tidak tahu yang berukun dalam ibadah. Maka kita tingkatkan pengetahuan diri kita sampai pada pengkajian diri, mencari diri dalam diri, mencari diri dengan diri. Kalau bertemu bukanlah diri, melainkan sesuatu yang berdiri. Yang berdiri inilah yang tidak boleh dikatakan diriku, melainkan dirinya semata. InsyaAllah selamat menjalankan ibadah tauhid dan selamat menempuh 10 perjalanan rohaniyah menuju hakikinya Allah.
Insya Allah mudah-mudahan wajibul wujud akan mengantarkan kamu ke waliul wujud dan mendapatkan wahidatul wujud bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ikuti pemahaman yang kamu tidak mengenai di hatimu. Kenapa? Karena kamu dalam persengketaan. Maka jangan sekali-kali kamu memusrikan perjalanan dirimu dengan terlena dengan godaan-godaan. Yang mana di sana guru bagus, di sini guru bagus. Tidak ada guru yang bagus. Yang ada adalah guru yang membuat kamu bagus. Insya Allah. Ingat, jalan Allah sangat licin. Terpeleset kamu ke kanan akan syirik, terpeleset kamu ke kiri akan menjadi sihir. Ingat itu. Musuh tidak datang dari jauh, musuh datang dari temanmu sendiri. Hati-hati, yakin kamu dari syahadat menuju wahid, awali dirimu yang satu menuju wujud Allahmu yang satu. Jaga dan jagalah, waspadalah akan terhadap gangguan-gangguan yang membuat kamu terhina di dalam jalan Allah. Baik, para hadirin dan jamaah sekalian, demikian untuk tausiah pendek ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Untuk itu mohon doa dan restunya, mudah-mudahan dengan adanya milad YouTube Buya Pasaman Timur yang pertama ini, semoga menjadi marwah, semoga menjadi panutan umat Islam dalam mencapai hakikat bertuhan kepada Allah. Mudah-mudahan YouTube Buya Pasaman Timur akan menjadi pemimpin terdepan dalam menjaga umat, dalam mempersekutukan Allah dengan kebendaan makhluk dan kependitaan lain. Mudah-mudahan dengan suksesnya YouTube Buya Pasaman Timur memimpin ke depan dan melindungi umat dari kejahatan kafir sindik, yaitu mempersekutukan rohani. Mudah-mudahan YouTube Buya Pasaman Timur sebagai marwah wasilah. Jangan lihat dari mana dia turun, tapi lihatlah apa yang turun. Mudah-mudahan saling bisa YouTube Buya Pasaman Timur bisa membantu dan bisa membawa umat ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekadar bercerita, tapi carilah yang membawamu ke dalam cerita itu. InsyaAllah. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.